Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, cabang Ya, itu terdengar seperti menyerupai aliansi Akademi Azure Dragon, pikir Chu Feng. Mendengar sampai titik ini, Chu Feng mengingat hari-hari ketika ia pertama kali menjadi murid dalam Akademi Azure Dragon. Namun, Akademi Azure Dragon sama sekali tidak sebanding dengan Gunung Qianwood. Meskipun Chu Feng memasuki Gunung Qianwood sebagai murid, tapi dia tahu betul seberapa jauh dia telah datang di jalur kultivasi. Chu Feng, silakan dan masuk ke divisi Ascension. Meskipun akan ada tetua yang melindungi kamu setelah kamu memasuki Gunung Qianwood, namun tetap benar bahwa mereka tidak akan bisa menjaga kamu sepanjang waktu. Jika kamu meninggalkan Gunung Qianwood untuk melakukan misi, maka tidak bisa dihindari lagi kalau musuhmu akan mengarahkan perhatian mereka kepada kamu. Namun jika kamu bergabung dengan divisi kenaikan, kamu akan dapat melakukan misi bersama dengan anggota divisi kenaikan lainnya. Dengan begitu, kamu bisa menghindari banyak bahaya. Itu karena divisi kenaikan yang dibuat oleh para murid sekte kenaikan di Gunung Qianwood, mereka benar-benar sangat kuat. Selain itu, mereka hanya akan menerima orang-orang dari sekte kenaikan untuk menjadi anggota mereka. Bahkan jika seseorang dari kekuatan yang berbeda ingin masuk, mereka pasti akan ditolak. Saat ini, divisi kenaikan hanya setuju untuk menerima kamu sebagai anggota, karena Master Sekte Ascension telah dengan sengaja keluar dari caranya, itu hanya untuk berbicara dengan mereka. Maka dari itu, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan besar ini, ucap kepala Sikong. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu untuk merespons, Sikong Zaixing berpikir bahwa Chu Feng tidak mau bergabung dengan divisi Ascension, dan akhirnya dia buru-buru berbicara dengannya melalui transmisi suara untuk mencoba menasihatinya. Aku bersedia memasuki divisi kenaikan, balas Chu Feng sambil mengangguk. Sebenarnya, Chu Feng juga tidak menentang untuk bergabung dengan divisi kenaikan. Lagi pula, alasan mengapa ia bergabung dengan hutan Qianwood Selatan adalah, itu agar ia bisa menemukan dukungan yang memungkinkannya untuk memiliki lebih sedikit penghalang di Gunung Qianwood. Dan sekarang, tidak hanya Gunung Qianwood yang melindunginya, tapi ada juga sekte kenaikan di belakangnya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami merasa sangat puas. Ini hebat. Teman kecil Chu Feng bergabung dengan divisi kenaikan, itu juga merupakan berkah bagi sekte kenaikan kita, ucap Master Sekte. Melihat bahwa Chu Feng mengangguk dan menyetujuinya, Master Sekte Ascension dan banyak tetua manajemen lainnya, semuanya mengangguk dengan gembira. Satu demi satu, senyum mereka menghiasi wajah mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka semua tahu bahwa Chu Feng adalah karakter yang sangat luar biasa. Memiliki Chu Feng yang bergabung dengan divisi kenaikan, ini benar-benar merupakan hal yang baik untuk divisi kenaikan. Baiklah, setelah kita memasuki Gunung Qianwood, aku akan datang dan menemukanmu, ucap Bai Ruoshen. Melihat bahwa Chu Feng telah menyetujuinya, senyum langka dan dangkal muncul di wajah sedingin es Bai Ruoshen. Setelah ini, Master Sekte Ascension secara pribadi akan menghubungi para pembantunya yang terpercaya di Gunung Qianwood, itu untuk mengirim Chu Feng dan yang lainnya ke wilayah inti. Wilayah inti Gunung Qianwood sangatlah besar. Secara praktis, setiap murid inti memiliki wilayah mereka masing-masing. Namun, sebagian besar wilayah ini terletak di sebelah wilayah lain. Hanya murid inti dengan identitas khusus sajalah, yang mampu memiliki seluruh pegunungan atau wilayah yang luas baginya, dan juga terpisah dari yang lain. Di bawah bimbingan seorang tetua, Chu Feng akhirnya tiba di wilayahnya sendiri. Itu bukanlah wilayah yang sangat mewah dan juga tidak besar. Namun wilayah itu tampak sangat rapi. Ada lebih dari selusin istana di wilayah ini, dan hanya ukuran mereka saja yang tidak terlalu besar. Namun meski begitu, mereka sangat pragmatis dan juga halus. Selain istana, itu ada juga taman belakang, taman batu, air mancur, dan plaza kecil.
Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini memanglah kecil, tapi itu berisikan semua yang dibutuhkan. Itu tidak hanya Chu Feng saja yang pindah ke wilayah ini. Yang bergabung dengannya adalah para pelayan, yang dipersiapkan untuknya oleh hutan Qianwood Selatan dan Sekte Kenaikan. Karena faktanya setiap murid inti diizinkan untuk membawa sejumlah pelayan bersama mereka, itu bertujuan untuk melayani mereka. Karena bagaimanapun juga, terlepas dari apakah itu identitas ataupun status mereka, mereka berdua akan luar biasa. Namun, perawatan yang diterima Chu Feng berbeda dari perawatan Bai Ruoshan. Tanpa menyebutkan si Kong Zixing telah dengan cermat memilih para pelayan untuk Chu Feng, bahkan para pelayan yang disiapkan Master Sekte Ascension untuk Chu Feng ini memiliki kualitas luar biasa. Paling tidak gadis-gadis pelayan itu berkali-kali lebih menonjol, daripada gadis-gadis pelayan yang dipersiapkan untuk murid-murid Ascension Sek biasa. Dari sini orang bisa mengatakan bahwa, Master Sekte Ascension benar-benar menyukai Chu Feng. Setelah tiba di wilayahnya, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah mengganti seragam murid inti Gunung Qianwood. Pakaian murid inti Gunung Qianwood berwarna hijau tua. Itu tidak hanya tampak sangat bergaya dan cantik, tapi itu juga tampak sangat luar biasa. Pakaian itu dibuat dari bahan khusus, dan juga memiliki fungsi perlindungan. Chu Feng sudah berseragam murid, dan menempatkan plat judul murid inti di pinggangnya. Dia melirik dirinya sendiri di cermin, dan merasa bahwa dia benar-benar tampak cukup tampan. Paling tidak, dia sekarang tampak seperti kultivator bela diri yang luar biasa dan elegan. Namun setelah dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri di cermin, dan kemudian mengingat murid inti sebelumnya yang dia lihat, maka Chu Feng merasa ada sesuatu yang kurang. Oh iya, aku kehilangan topi. Chu Feng tiba-tiba saja tersenyum setelah berkata. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke belakang. Ternyata seragam murid inti ini adalah satu set lengkap. Selain sepasang sepatu yang serasi, namun masih ada juga topi yang sangat cantik. Chu Feng membuka tangannya, dan kekuatan hisap segera menarik topi itu langsung ke tangannya. Heh, kamu tidak mungkin benar-benar berencana untuk memakai topi ini kan, teriak si ratu. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk memakai topi ini, si ratu tidak dapat menahan dirinya dan segera berteriak. Selanjutnya, dia menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Ada apa ratu aku? Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan topi ini? Tanya Chu Feng dengan senyum di wajahnya, itu saat dia mengutak-atik topi di tangannya. Memang tidak ada yang salah dengan topi tersebut. Hanya saja, jika kamu benar-benar mengenakan topi ini, aku khawatir bahwa aku tidak akan bisa menahan tawa aku ini. Hahaha, hahaha, balas si ratu sambil tertawa. Melihat bahwa Chu Feng tampak bingung, si ratu malah tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia memiliki penampilan yang sangat cantik dan tawanya sangat mempesona, tapi tetap saja tawanya saat ini terdengar keji. Mengapa kamu menertawakanku? Tanya Chu Feng. Melihat reaksi si ratu, Chu Feng bahkan merasa lebih bingung. Namun, dia berhasil secara tidak sadar merasakan, bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah. Mungkinkah kamu belum pernah mendengar tentang kisah topi hijau itu? Si ratu bertanya sambil tersenyum, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa. Kisah topi hijau? Tidak, aku belum pernah mendengar sebelumnya, jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia juga benar-benar bingung. Kamu benar-benar bodoh dan tidak berpengalaman. Kisah ini adalah sesuatu yang disebarkan ke dunia roh asura kami, dan ini berasal dari duniamu, kata si ratu. Aku belum pernah mendengar cerita seperti itu. Seperti apa jenis ceritanya? Dan apa hubungannya dengan topi yang aku miliki ini? Tanya Chu Feng. Baiklah, karena kamu adalah pelayan ratu ini, maka ratu ini tidak akan membiarkanmu menderita keluhan seperti itu dan diejek oleh orang lain. Aku akan memberitahumu tentang itu. Suatu ketika di duniamu, ada seorang pedagang bernama Zhang San. Zhang San ini sangat pintar. Dengan berbisnis, dia telah mendapatkan sedikit uang. Namun, dia menikahi seorang wanita yang tidak setia.
Karena Zhang San selalu pergi untuk urusan bisnis, istrinya karena tidak dapat menahan hasrat seksualnya, dia berkumpul dengan tetangga mereka Li Si dan melakukan perzinahan. Namun, Li Si tidak tahu kapan Zhang San akan pergi untuk melakukan bisnis. Dan karena itulah, dia tidak tahu kapan akan menjadi waktu yang tepat untuk menemukan istri Zhang San untuk melakukan perzinahan mereka. Terus-menerus takut bahwa perzinahan mereka akan ditemukan oleh Zhang San, Li Si pun menjadi sangat tertekan. Pada akhirnya, istri Zhang San memikirkan sebuah solusi. Menggunakan bahan pakaian yang sangat bagus, dia secara pribadi membuat topi hijau untuk Zhang San. Selanjutnya, dia meminta agar Zhang San mengenakan topi hijau itu setiap kali dia pergi untuk melakukan bisnis. Adapun ketika dia tidak keluar untuk urusan bisnis, dia menolak untuk mengizinkannya memakai topi. Pada awalnya, Zhang San bingung dengan permintaan aneh istrinya ini. Namun karena istrinya sangat rajin ketika membuat topi hijau, dan karena dia juga sangat menyukai topi hijau ini, Zhang San memutuskan untuk mendengarkan istrinya. Dia pun mengenakan topi hijau setiap kali dia meninggalkan rumah untuk melakukan bisnis. Namun, Zhang San tidak tahu bahwa topi hijau ini telah menjadi sinyal untuk perzinahan antara istrinya dan Li Si. Setelah ini, setiap kali Zhang San akan meninggalkan rumah dengan topi hijau yang menyala, Li Si tahu bahwa dia telah pergi dalam perjalanan bisnis. Maka ketika malam tiba, Li Si akan memanjat dinding untuk memasuki rumah Zhang San, dan melakukan segala macam perilaku terlarang dengan istri Zhang San. Ini adalah kisah topi hijau. Sejak itulah, setiap kali si istri melakukan sesuatu yang tidak setia kepada orang itu akan dikenal sebagai mengenakan topi hijau. Karena hal ini jugalah, siapapun yang pernah mendengar cerita ini tidak akan pernah memakai topi hijau. Bahkan jika istri mereka tidak mengkhianati kepercayaan mereka, mereka masih akan menganggap tidak menyenangkan memakai topi hijau. Si ratu menceritakan kisah itu sambil tersenyum. Narasinya tentang kisah itu sangat hidup dan bersemangat. Selain itu, dia dengan sempurna juga merekonstruksi peristiwa itu dengan kata-katanya. Setelah mendengar cerita si ratu, wajah Chu Feng mulai terlihat tidak sehat. Semakin dia melihat topi hijau di tangannya, maka dia merasa semakin canggung. Meskipun dia yakin bahwa tunangannya pasti tidak akan mengkhianatinya, tapi dia mulai menjauhkan diri dari topi hijau itu. Dengan demikian, Chu Feng akhirnya melambaikan lengan bajunya yang besar. Bruk, topi hijau di tangannya pun dilemparkan ke tanah. Setelah itu, Chu Feng mengutuk dengan cara tidak senang. Persetan, siapa yang sebenarnya merancang topi ini? Apakah keparat itu belum pernah mendengar tentang kisah topi hijau ini? Atau mungkinkah dia yang mengkhianati Zhang San, dan sengaja membuat hal seperti itu untuk mengutuk orang lain? Ucap Chu Feng dengan kesal. Tindakan Chu Feng ini bisa dikatakan sangat dipenuhi dengan keluhan. Itu karena semakin Chu Feng berpikir tentang kisah topi hijau tersebut, maka semakin banyak kebencian yang dia rasakan terhadapnya. Namun, semakin banyak Chu Feng bertindak seperti ini, tawa si ratu malah menjadi lebih bahagia. Hanya berpikir bahwa Chu Feng hampir memakai topi hijau itu, si ratu tertawa begitu keras hingga dia hampir pingsan. Tuan, seorang tamu mencarimu di luar. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar. Itu adalah suara salah satu gadis pelayan Chu Feng. Siapa orang itu? Tanya Chu Feng sambil membuka pintu kamarnya, dan melihat dua gadis menawan di luar. Kedua gadis itu menundukkan kepala, dan punggung mereka ditekuk saat mereka berdiri dengan cara yang sangat seragam di luar kamar Chu Feng. Mereka berdua adalah kultivator juga, namun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Paling tidak, jika dibandingkan dengan murid inti seperti Chu Feng, kultivasi mereka benar-benar lemah. Itu karena, mereka baru saja menginjakkan kaki di ranah mendalam. Namun mereka dipilih untuk melayani Chu Feng, dan ada alasan di balik itu. Sementara kultivasi mereka mungkin lemah, tapi kemampuan mereka untuk melayani orang lain adalah kualitas tertinggi. Selain itu, mereka memiliki penampilan yang menawan. Dengan demikian, mereka pasti bisa dianggap sebagai pelayan berkualitas tinggi.
Tuan, mereka adalah rekan muridmu dari hutan Cianwood Selatan. Pelayan ini sudah membawa mereka ke ruang tamu untuk menunggu kamu, jawab gadis pelayan itu. Nada suaranya yang lembut, itu dipenuhi dengan rasa hormat dan bahkan sedikit rasa takut. Terima kasih ya, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, ia segera mulai berjalan menuju ruang tamu. Namun tiba-tiba saja Chu Feng berbalik dan berkata kepada dua gadis pelayan. Oh iya, di masa depan kamu tidak perlu seperti ini. Dan juga tidak perlu bagimu untuk membuat gerakan besar seperti itu ketika melihatku. Ini adalah perjalanan yang sulit bagi kita semua untuk datang ke sini. Dan juga tidak apa-apa bagimu untuk menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Ingatkan, kita semua di sini adalah keluarga. Apakah ada kebutuhan untuk menahan diri di hadapan keluarga? Namun jika ada seseorang yang berani menggertak kamu, kamu harus memberi tahu aku mengenai hal itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak anggota keluarga aku, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia terus berjalan menuju ruang tamu. Adapun dengan dua pelayan ini, mereka terus memegang posisi membungkuk dan tidak berani mengangkat kepala. Hanya ketika mereka merasa bahwa Chu Feng telah pergi, mereka secara perlahan mengangkat kepala mereka. Pertama-tama mereka melihat ke lokasi di mana Chu Feng menghilang, dan kemudian mereka saling memandang dengan senyum yang menyenangkan di wajah menawan mereka. Tampaknya tuan kita ini benar-benar berbeda dari yang lain, dia benar-benar baik hati. Betul sekali, dia tidak memiliki kesombongan sama sekali, dan benar-benar menyatakan kita sebagai anggota keluarganya. Karena kami dapat melayani tuan seperti itu, kami benar-benar beruntung, ucap kedua nelayan itu. Chu Feng Lu tiba di ruang tamu, dan menemukan bahwa Wang Wei dari hutan Cianwood Selatan, Kong Lian Feng, dan Zhao Gensuo, orang yang sebelumnya telah memprovokasi Chu Feng, tetapi sekarang keduanya merasa sangat hormat dan takut kepadanya, mereka telah datang ke kediaman Chu Feng. Senior perempuan dan senior laki-laki, kalian mengganti pakaian dengan cepat sekali, ucap Chu Feng yang tidak terkejut dengan kedatangan mereka bertiga. Untuk menjaga satu sama lain, mereka dengan sengaja meminta para tetua untuk mengatur beberapa teman murid mereka dari hutan Cianwood Selatan, itu untuk ditempatkan di wilayah yang sama. Meskipun mereka semua memiliki wilayah mereka sendiri, tapi mereka saling bertetangga. Bagi mereka untuk tiba di sini begitu cepat, itu adalah sesuatu yang masuk akal. Namun ketika Chu Feng melihat seragam murid hijau tua yang mereka bertiga kenakan, sudut mulut Chu Feng gemetar saat dorongan untuk tertawa akan keluar. Terutama setelah dia melihat topi hijau di kepala Kong Lian Feng dan Zhao Genshou, Chu Feng merasa sangat kesulitan dalam menahan keinginannya untuk tertawa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tapi mereka tampak sangat lucu. Dihadapkan dengan candaan Chu Feng, Zhao Genshou dan Kong Lian Feng hanya tertawa kecil. Mereka muncul seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak berani, dan mulai mengirimkan sinyal mata kepada Wang Wei. Setelah semua, dalam hal hubungan mereka, Wang Wei jauh lebih dekat dengan Chu Feng daripada mereka. Melihat situasinya, Chu Feng berinisiatif untuk bertanya. Saudara senior Wang Wei, apakah ada sesuatu yang membawa kamu semua ke sini? Tanya Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, sebenarnya, kami memang datang dengan agenda tersembunyi. Aku khawatir kami harus membuat kamu tidak nyaman lagi. Namun, jika masalah ini adalah sesuatu yang sulit bagimu, tidak apa-apa bagimu untuk berpura-pura tidak membicarakannya, jawab Wang Wei. Menyebutkan hal ini, Wang Wei menunjukkan ekspresi canggung, dan seolah-olah sangat sulit baginya untuk menyebutkan masalah. Saudari senior Wang Wei, kita pada awalnya adalah murid dari akademi yang sama. Maka dari itu, kita harus saling menjaga. Karena ada masalah yang membawa kamu ke sini, tidak ada salahnya kamu berbicara tentang masalah tersebut. Selama aku, saudara junior kamu, dapat mencapainya, aku pasti tidak akan menolaknya, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Wei pun menghela napas lega. Dia tidak ragu-ragu lagi dan berkata,
Aku pernah mendengar, bahwa saudara junior Chu Feng akan memasuki divisi murid Sekte Ascension. Kami ingin meminta saudara junior Chu Feng untuk bertanya pada Bai Ruoshen, apakah kami diizinkan memasuki divisi kenaikan bersama kamu. Saudara junior Chu Feng, kami sangat meminta ini kepada kamu. Saat ini, para murid kami dari hutan Qianwood Selatan tidak dipandang baik di Gunung Qianwood. Jika kita tidak memiliki perlindungan dari organisasi cabang yang kuat, dengan hanya perlindungan dari para tetua kita, maka tidak dapat dihindari bahwa kita akan diintimidasi oleh orang lain. Saudara junior Chu Feng, kami tahu bahwa masalah ini sangat sulit bagi kamu. Namun kami berharap, bahwa kamu dapat mencobanya. Kami mohon, tolonglah bantu kami, ucap Kong Lian Feng dan Zhao Genshou. Oh, mungkinkah para murid hutan Qianwood Selatan kita mengalami masa yang sangat sulit di wilayah inti ini? Tanya Chu Feng. Sangat sulit dan sangat menyedihkan, ucap mereka bertiga dan mengangguk bersama-sama. Apakah kamu serius? Hutan Qianwood Selatan kami bagaimanapun juga, adalah kekuatan tambahan asli dari Gunung Qianwood. Selain itu, kami juga memiliki banyak tetua di sini. Bagaimana mungkin murid-murid hutan Qianwood Selatan kita diganggu seburuk itu di wilayah inti Gunung Qianwood? Ucap Chu Feng yang agak skeptis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.